Pertama, kita membuat database baru dengan nama kampus.db menggunakan perintah create database kampus.db. Setelah database berhasil dibuat, kita masuk ke database tersebut dengan perintah use kampus.db. Berikutnya, kita membuat tabel mahasiswa yang memiliki 3 kolom, yaitu NIM sebagai primary key, nama, dan jurusan. Setelah tabel selesai dibuat, kita memasukkan data mahasiswa menggunakan perintah insert into. Data yang dimasukkan adalah Cisya Ardira dan Naya Hoirunisa dengan jurusan Teknik Informatika. Terakhir, kita menampilkan seluruh data pada tabel mahasiswa menggunakan perintah select from mahasiswa. Hasilnya menampilkan 2 data mahasiswa yang telah berhasil disimpan ke dalam database. Berikutnya 1B. Pada tahap ini dilakukan perubahan data pada tabel mahasiswa menggunakan perintah update. Perintah tersebut digunakan untuk mengubah nilai pada kolom jurusan menjadi bisnis dan informatika untuk mahasiswa dengan NIM 362556301047 dan 362556301055. Setelah proses update berhasil dilakukan, sistem menampilkan keterangan bahwa 2 baris data berhasil diperbarui tanpa adanya warning atau kesalahan. Kemudian, dilakukan pengecekan data menggunakan perintah slash from mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa data jurusan dari Cisya Ardira dan Naya Hoirunisa telah berhasil berubah menjadi bisnis dan informatika. Berikutnya 1C. Pada langkah ini, dilakukan penghapusan data pada tabel mahasiswa menggunakan perintah delete from. Perintah tersebut digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang memiliki NIM 362556301047. Setelah proses penghapusan berhasil dilakukan, sistem menampilkan keterangan bahwa 1 baris data telah berhasil dihapus tanpa error. Kemudian, dilakukan pengecekan kembali menggunakan perintah slash from mahasiswa. Hasilnya menunjukkan bahwa data Cisya Ardira sudah tidak ada di dalam tabel, sehingga hanya tersisa data Naya Hoirunisa dengan jurusan bisnis dan informatika. Yang pertama, 2A, pada tahap ini dibuat tabel baru bernama penjualan menggunakan perintah create table. Tabel terbuat memiliki 3 kolom, yaitu ID transaksi sebagai primary key, jumlah barang, dan total harga. Setelah tabel berhasil dibuat, dilakukan penambahan data menggunakan perintah insert into. Sebanyak 5 data transaksi berhasil dimasukkan ke dalam tabel penjualan. Kemudian, dilakukan beberapa fungsi agregasi untuk menampilkan informasi dari data penjualan. Perintah count digunakan untuk menghitung jumlah seluruh transaksi. Hasilnya menunjukkan terdapat 5 transaksi pada tabel penjualan. Selanjutnya, perintah AVG atau total harga digunakan untuk menghitung rata-rata total harga transaksi. Hasil yang diperoleh adalah 43.000. Perintah sum atau jumlah barang digunakan untuk menghitung total seluruh barang yang terjual. Hasilnya menunjukkan jumlah barang sebanyak 22. Terakhir, perintah max total harga digunakan untuk mencari total harga tertinggi dari seluruh transaksi. Hasilnya adalah 70. Yang 2B, subquery adalah query yang berada di dalam query lain. Subquery digunakan untuk mengambil data sementara yang nantinya dipakai oleh query utama. Subquery membantu proses pencarian data menjadi lebih spesifik dan efisien karena hasil dari query pertama dapat langsung digunakan pada query berikutnya. Contoh penggunaan subquery antara lain, pada klausa where, subquery digunakan untuk mencari data berdasarkan hasil query lain. Pada klausa from, subquery digunakan sebagai tabel sementara. Pada klausa silence, subquery digunakan untuk menampilkan hasil tambahan pada kolom tertentu. Yang terakhir 2C, pada contoh ini digunakan subquery pada klausa where. Query utama berfungsi menampilkan seluruh data dari tabel penjualan, sedangkan query di dalamnya atau subquery digunakan untuk mengambil nilai jumlah atau barang dari transaksi dengan ID transaksi sama dengan 1001. Subquery tersebut menghasilkan nilai 5, kemudian query utama mencari semua data penjualan yang memiliki jumlah barang atau 5. Hasilnya menampilkan 2 data transaksi, yaitu transaksi dengan ID 1001 dan 1004, karena keduanya memiliki jumlah barang sebanyak 5. Jadi untuk yang pertama yaitu create table dosen, yang artinya kita membuat sebuah tabel baru bernama dosen. Dan untuk kolom pertama adalah ID dosen int primary key, bertipe data integer atau angka bulat, yang berfungsi sebagai primary key atau kunci utama. Artinya setiap dosen akan memiliki ID unik yang tidak boleh kembar dan tidak boleh kosong. Dan yang kedua yaitu nama dosen varchar 100. Untuk menyimpan nama dosen dengan tipe data teks atau karakter yang panjangnya maksimal 100 karakter. Dan yang ketiga, yaitu departemen varchar 50, untuk menyimpan program studi atau departemen dosen tersebut dengan batas maksimal 50 karakter. Dan bagian kedua adalah pembuatan tabel mata kuliah yang memiliki hubungan relasi dengan tabel dosen. ID mata kuliah int primary key, kolom ID untuk mata kuliah yang bertindak sebagai kunci utama unik di tabel ini. Dan yang kedua, nama mata kuliah varchar 100. Yang berarti kolom untuk menyimpan nama mata kuliah maksimal 100 karakter. Dan yang ketiga, ID dosen int. Kolom ini bertipe data sama dengan ID dosen yang ada di tabel dosen. Dan yang keempat, foreign
ID dosen. References dosen, ID dosen. Ini adalah bagian krusial. Kita menghubungkan tabel mata kuliah dengan tabel dosen. Kolom ID dosen di sini menjadi foreign key atau kunci tamu yang merujuk langsung ke kolom ID dosen di tabel dosen. Tujuannya adalah mencegah integritas data agar data mata kuliah sinkron dengan data dosen pengampunya. Setelah struktur tabel siap, kita memasukkan data awal menggunakan perintah data manipulation language. Di sini kita memasukkan 3 baris data record ke dalam tabel dosen. ID 1 untuk Pak Andi, Informatika, ID 2 untuk Bu Sinta, Sistem Informasi, dan ID 3 untuk Pak Budi, Bisnis Digital. Selanjutnya, kita memasukkan data mata kuliah sekaligus menghubungkannya dengan dosen pengampu. Kita memasukkan 3 data mata kuliah. Yang ke-1, mata kuliah basis data diampu oleh dosen dengan ID Pak Andi. Yang kedua, mata kuliah pemrograman web diampu oleh dosen dengan ID 2 Bu Sinta. Dan yang ketiga, mata kuliah kecerdasan buatan bernilai 0. Artinya, mata kuliah ini belum memiliki atau belum ditugaskan kepada dosen manapun. Bagian akhir adalah menampilkan data kombinasi dari kedua tabel. Kita ingin menampilkan 2 kolom, yaitu nama dosen dari tabel dosen dan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Dan yang kedua, from dosen inner join mata kuliah. Yang artinya kita menghubungkan tabel dosen dengan tabel mata kuliah menggunakan metode inner join. Yang ketiga, on dosen ID dosen mata kuliah ID dosen. Ini adalah kondisi penggabungannya, yaitu sistem hanya akan mencocokkan data yang nilai ID dosennya sama-sama ada di kedua tabel. Sama seperti sebelumnya, kita ingin mengambil kolom nama dosen dan nama mata kuliah untuk ditampilkan. Dan yang kedua yaitu untuk yang from dosen left join mata kuliah. Disinilah letak perbedaan utamanya. Kita menggunakan perintah left join. Dalam SQL, tabel pertama yang ditulis dosen dianggap sebagai tabel kiri atau left, dan tabel kedua mata kuliah sebagai tabel kanan right. Dan yang ketiga, on dosen untuk yang on dosen ID dosen, artinya kondisi untuk mencocokkan data berdasarkan ID dosen yang sama di kedua tabel. Dan untuk hasil outputnya berbeda dengan inner join yang hanya memunculkan 2 baris. Query left join menghasilkan 3 baris data. Untuk yang pertama, Pani dan Bu Sinta tetap muncul normal seperti biasa karena ID mereka berdua memiliki kecocokan data di tabel mata kuliah. Dan yang ketiga, mengapa kolom mata kuliah Pak Budi bernilai 0? Karena di tabel kanan atau mata kuliah tidak ada satupun mata kuliah yang diampu oleh ID Pak Budi atau ID 3. Karena tidak ada pasangannya, SQL secara otomatis mengisinya dengan nilai 0 atau kosong. Nah, mari kita bedah hasil tabel outputnya. Untuk yang pertama, Pak Andi dan Bu Sinta tetap tampil karena mata kuliah basis data dan pemrograman web memiliki relasi ID dosen yang valid dan klop di kedua tabel. Dan yang kedua, untuk yang kecerdasan buatan, sekarang mata kuliah kecerdasan buatan ikut muncul di hasil query. Mengapa? Karena ia terdaftar di tabel kanan atau mata kuliah, sehingga wajib ditampilkan oleh perintah right join. Dan yang ketiga, mengapa nama dosennya bernilai 0? Karena sewaktu kita menginput data di awal, mata kuliah kecerdasan buatan ini diberi nilai ID dosen 0, atau belum diplot dosennya. Dengan primary key, foreign key, dan not 0. Untuk penjelasannya sendiri yaitu primary key berfungsi sebagai identitas unik pada setiap data di dalam tabel. Nilainya tidak boleh sama dan tidak boleh kosong atau 0. Dan yang kedua yaitu foreign key berfungsi untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya sehingga relasi antar tabel tetap terjaga. Dan yang ketiga yaitu untuk yang not 0. Ini berfungsi agar satu kolom wajib diisi dan tidak boleh kosong. Dan untuk pembuatan struktur tabel pegawai yang MySQL create tabel pegawai. Bagian ini mendefinisikan struktur kolom, tipe data, serta aturan constraint untuk tabel pegawai. Nah, untuk penjelasannya yaitu untuk yang ID underscore pegawai int ini membuat kolom ID pegawai dengan tipe data integer atau angka bulat. Yang kedua, untuk yang nama underscore pegawai varchar 100 artinya membuat kolom nama pegawai yang menampung karakter atau teks dengan panjang maksimal 100 karakter. Yang ketiga, untuk yang email varchar 100 unique, ini membuat kolom email dengan batasan unique. Artinya tidak boleh ada 2 pegawai yang memiliki alamat email yang sama persis di dalam tabel ini. Dan untuk yang keempat, untuk yang ID underscore pegawai, memastikan bahwa sistem hanya akan menerima input data jika nilai ID pegawai berupa angka positif atau lebih besar dari 0. Untuk selanjutnya adalah manipulasi data. Setelah tabel berhasil dibuat, proses selanjutnya adalah memasukkan data baris ke dalam tabel pegawai. Untuk yang insert into pegawai, ini berfungsi memasukkan 2 data pegawai sekaligus ke dalam tabel. Yang dimasukkan untuk yang pertama, pegawai pertama dengan ID nama Cisha Adira dan email cisha@gmail.com. Dan untuk yang kedua, pegawai kedua dengan ID 2 nama Naya Cairunisa dan email naya@gmail.com. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ini pembuatan struktur tabel mahasiswa. Bagian pertama mendefinisikan skema atau struktur kolom beserta aturan atau constraint untuk tabel baru bernama mahasiswa. Untuk yang ini MySQL create tabel mahasiswa. Nah, untuk penjelasannya memanipulasi data atau data insertion. Setelah tabel siap, kita memasukkan data awal berupa informasi 5 mahasiswa ke dalam tabel. Fungsinya yaitu memasukkan 5 baris data sekaligus ke dalam tabel mahasiswa. Setiap tanda kurung memiliki satu entitas data mahasiswa yang diatur berurutan sesuai kolomnya, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menampilkan data dari view. Ini untuk memanggil dan melihat hasil dari tabel virtual yang telah dibuat tadi. Nah, untuk hasil outputnya, di layar terlihat tabel hasil pencarian menampilkan 5 baris data. Namun, hanya berisi 2 kolom yaitu nama dan jurusan.
Kolom NIM terbukti berhasil disembunyikan secara aman. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang MySQL set nilai 100. Ini memiliki fungsi membuat sebuah variabel bernama nilai dan mengisinya dengan angka 100. Dan untuk yang MySQL select nilai ini menampilkan atau memeriksa isi dari variabel nilai yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk hasil outputnya menampilkan tabel satu baris berisikan angka 100 di bawah kolom bernama nilai. Dan untuk yang selanjutnya menampilkan data master mahasiswa beserta komentar kode. Bagian ini digunakan untuk memanggil seluruh baris data dari tabel utama dengan tambahan dokumentasi pada sintaks SQL. Nah, untuk ini bagian yang MySQL select from mahasiswa. Untuk hasil outputnya itu menampilkan grid data lengkap berisi 5 baris mahasiswa dengan 3 kolom utama, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Yang MySQL select nama as nama underscore mahasiswa. Ini berfungsi mengambil data dari kolom nama yang berada di tabel mahasiswa, namun mengubah judul kolomnya saat ditampilkan di layar. Untuk hasil outputnya, di layar muncul hasil ekstraksi data yang hanya menyajikan satu kolom saja.